Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya, channel Surya Utama 22, channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah masuk di WhatsApp saya ya. Semoga pertanyaannya bisa mewakili pertanyaan teman-teman semua. Pertanyaannya seperti apa? Nah, seperti ini. Mas, bagaimana cara mengatasi lele yang kanibal setelah dikuras total atau setelah disortir? Nah, ini kanibal yang ada pada ikan lele setelah disortir atau setelah dikuras total, airnya bening, itu ada dua kemungkinan. Dan kemungkinan yang pertama, lele yang kanibalnya nggak wajar ya atau terlalu tinggi, ini bisa saya katakan penyebab utamanya, yang paling utama adalah bibit lele itu tidak dari satu indukan, melainkan dari dua bahkan tiga indukan sekaligus. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Misal kita beli bibit lele, kita tidak tahu perawatannya, kita membeli bibit lele katakanlah 5.000 ya. Nah, di stok pembibitnya itu ada 4.000. Tapi yang 1.000 itu diambilkan dari induk lain. Nah, itu walaupun 1.000 itu berakibat fatal buat pembesaran petaninya nanti. Yang terjadi apa? Dia akan kanibal. Tingkat kanibalnya itu tinggi. Nah, seperti itu ya. Itu penyebab utamanya. Kalau beli bibit lele, jangan sampai membeli dari dua indukan atau lebih. Carilah yang satu saudara, satu kandung dan satu tetesan ya. Jangan dari induk lain, jangan dicampur. Kalau ada orang beli bibit di saya sih, misal minta 10.000, adanya cuma 8.000, ya tak kasih 8.000 apa adanya. Saya bilang 8.000 daripada nanti yang 2.000 saya ambilkan ke induk lain, akan berakibat fatal di petaninya nanti. Tingkat kanibalismenya akan lebih tinggi. Kenapa seperti itu? Karena dia bukan saudara, dan itu sudah saya buktikan berkali-kali di kolam saya. Induk A dan induk B pernah saya campur, ya kanibalnya itu lebih tinggi daripada induk bibit lele yang satu indukan, seperti itu. Nah, itu penyebab utamanya. Apalagi kalau teman-teman beli bibit ukur besar ya, dengan jumlah yang banyak, sudah pasti itu tidak dari satu indukan. Ini bibit lele semua. Dan bagaimana cara mengatasinya, Mas? Nah, cara mengatasi agar kanibal itu rendah saat setelah sortir atau saat pergantian air. Nah, yang utama adalah kalau bisa teman-teman sebelum nyortir, teman-teman kalau ada dua kolam, lebih dari satu maksudnya ya, yang satu kosong mau buat pindah sortir nanti, usahakan airnya itu jangan dibuang. Airnya itu jangan dibuang, disedot menggunakan water pump sanyo itu ya, yang kecil ya, pompa air itu ya, ke kolam yang mau dipindah nanti. Seperti itu. Nah, setelah sortir selesai bisa dipindah di air yang sudah tua. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita setelah sortir kok kita beri ikan yang baru disortir tadi, kan airnya masih bening ya. Air yang bening itu membuat kanibalisme ikan semakin tinggi. Kenapa kok seperti itu? Karena airnya bening, semua kelihatan, dan walaupun ada yang kelihatan lemas sedikit, itu pasti kelihatan langsung diserang teman-temannya. Seperti itu. Kalau teman-teman ada kolam lebih dari satu ya, kolam itu diberi air yang sudah lama atau yang sudah tua terlebih dahulu, jangan diisi air baru, itu nanti yang ada akan kanibal. Tapi menurut saya kalau kalau bibit satu indukan itu saya rasa kanibalismenya tidak terlalu tinggi.
paling cuman sekitar 2-3 lah, itu udah paling banyak. Tapi kalau lebih dari itu bisa saya pastikan itu bukan dari satu indukan bibitnya itu, seperti itu ya. Nah itu yang pertama, kita harus sebelum nyortir kita siapkan air yang sudah tua terlebih dahulu ya. Kita siapkan air yang sudah tua atau yang sudah hijau ya, sudah enggak jernih lah. Kalau jernih itu berbahaya sekali. Nah biasanya seperti inilah, hijau seperti ini. Ini kan ikan sudah enggak begitu kelihatan. Terus yang kedua apa mas? Nah yang kedua, kalau emang teman-teman tidak ada air yang hijau buat memindahkannya nanti, teman-teman bisa setelah ikan dipindahkan, memang sangat saya sarankan untuk langsung diberi makan. Apalagi itu pakan pelet ya. Pakan pelet itu kenapa air baru tidak boleh diberi makan pelet? Nah pertama ngasih sedikit-sedikit, tapi ikan yang stres jangan diberi makan pelet dulu ya, karena itu juga bisa merusak air juga. Dan saya sarankan ikan tersebut nanti beri saja dengan, kalau ada keong ya, kalau teman-teman bisa cari keong ya beri keong. Atau kalau bibit seperti ini beri keong yang besar, itu nanti akan berebut keongnya. Kalau bibit masih kecil seperti ini ya beri keong yang besar, itu kan nanti dia akan rebutan keongnya, tidak kanibal sesama temennya. Itu nanti sampai air agak keruh dia sudah mulai membaik. Dia kanibal itu terjadi karena ada salah satu atau beberapa ikan yang lemas dan diserang sama temennya. Itu kalau nggak ada air lama, kita beri setelah sortir, kita masukkan ke air baru tadi ya. Kalau memang nggak ada air lama, kita beri keong. Kalau untuk bibit, untuk besar juga nggak masalah, kita beri keong yang banyak, yang nggak terlalu banyak, yang penting sekiranya cukup lah. Yang sehat-sehat itu biar makan, dan yang lemas itu aman walaupun dia tidak makan, tapi setidaknya yang sehat tidak menyerang yang lemas. Tuh. Dan ada makanan lain yaitu seperti daun pepaya, bisa, agar itu juga bisa buat jamu sekalian ya, bisa menjadi antibiotik dan probiotik buat kolam kita. Beri, kalau nggak ada keong ya kasih daun pepaya setelah sortir atau setelah ganti air total. Saya sarankan sih jangan sampai ganti air sampai total kalau tidak sortir ya. Nah seperti itu. Yang pertama tadi kita harus beri air tua terlebih dahulu untuk mencegah tingkat kanibalismenya. Terus yang kedua kita beri makan setelah selesai sortir dengan keong ataupun daun pepaya ya. Terus apalagi mas? Nah untuk yang ketiga, kalau emang teman-teman nggak ada daun pepaya, nggak ada keong, nggak ada air yang lama, teman-teman bisa kerukan menggunakan apa ya, lumpur ya, jangan tanahnya ya, menggunakan lumpur. Saya rasa di sana ada. Bentar saya contohkan. Nah ini seperti itulah. Intinya itu tanah yang sudah empuk, jangan yang kering seperti itu ya, nanti dimakan sama ikannya. Beri tanah yang empuk, dilarutkan ke dalam ember, lalu kita tebar, jangan banyak-banyak, yang penting udah agak gelap aja udah cukup. Seperti itu. Saya rasa cukup ya untuk pembahasan kali ini, dan akan saya ulang kembali pada intinya. Setelah kita selesai sortir dan setelah kita selesai kuras total, agar tidak terjadi kanibal yang tinggi, kita yang pertama kita beri air yang sudah tua terlebih dahulu sebelum buat mindah ikannya nanti. Terus yang kedua kita beri makanan keong ataupun daun pepaya, jangan menggunakan pelet ya, nanti merusak air, soalnya itu air baru. Terus besoknya kita beri makan pelet itu sedikit-sedikit, jangan dibibis dulu, sedikit-sedikit, yang penting rata lah, dengan tujuan agar air matang dulu. Terus yang ketiga tadi kita beri lumpurnya ya, jangan tanahnya ya.
Kita beri lumpurnya, dilarutkan ke ember, ada airnya dikit, lalu disebar rata. Jangan terlalu banyak, yang penting sudah agak hitam seperti ini nggak masalah. Dengan tujuan agar lele tersebut tidak menyerang karena beningnya air. Saya rasa cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya teman-teman pemula. Dan untuk teman-teman yang baru saja mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.